Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Alhamdulillah anak-anakku yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan. Hari ini alhamdulillah kita bertemu kembali dalam proses pembelajaran. Cuma bedanya hari ini kita tidak belajar di kelas, melainkan kita belajar di rumah masing-masing. Perlu anak-anak ketahui bahwa hal ini dilakukan mengingat di luar sana sedang terjadi wabah virus corona dan kita diharapkan untuk tidak mendatangi tempat-tempat keramaian seperti mall dan salah satunya sekolah juga, supaya nanti menghambat terjadinya penularan virus tersebut. Makanya dari itu untuk sementara kalian tidak perlu dulu untuk ke sekolah, tapi nanti setelah wabah virusnya sudah dinyatakan tidak ada atau sudah penyebarannya semakin kecil, anak-anak boleh kembali ke sekolah. Jadi di rumahnya juga bukan buat main-main, bukannya buat nggak belajar, tapi di rumahnya juga tetap belajar. Dan juga bukan untuk liburan, karena ada beberapa berita kemarin ada, semoga bukan di sekolah kita ya, maksudnya ada satu keluarga yang malah waktu liburnya itu mereka malah liburan ke puncak, malah jalan-jalan. Dan semoga ini nggak terjadi di sekolah kita. Anak-anaknya selama liburan di rumah belajar, murojaah, bantu orang tua, main sama adik, rukun sama adik gitu ya. Nah nanti jadi selama kalian belajar di rumah, nanti ustadznya akan melakukan pembelajaran jarak jauh. Contohnya seperti ini. Dan nanti mungkin ustadz-ustadz yang lain atau ustazah yang lain caranya beda-beda, cuma intinya sama, mereka ingin melakukan pembelajaran dari jarak jauh. Dan kalian juga perhatikan dengan semangat, dengan fokus, jangan sambil belajarnya, jangan sambil main, jangan sambil nonton, itu nggak boleh ya. Semoga nggak terjadi di kelas kita gitu. Kalau di sekolah-sekolah lain sih mungkin ada, cuman sekolah kita nggak ada ya, nggak ada yang sambil belajarnya sambil main. Nah anak-anakku sekalian yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, kita berlanjut ke materi yang pernah terakhir kita bahas ya. Terakhir kita bahas itu kita buka aja di buku tematik tema 7 kebersamaan, subtema yang keempat yaitu kebersamaan di tempat wisata. Nah silakan adik-adik, anak-anak buka bukunya tema 7-nya. Nah di situ nanti ada cerita asal usul kota Surabaya di halaman 166. Sebentar Ustaz tulis dulu ya. Asal usul kota Surabaya kok di halaman 166. Nah di halaman ini ada cerita tentang asal usul kota Surabaya. Nah Ustadz akan bacakan ceritanya supaya kalian lebih paham, dan kalian sambil Ustadz bacakan sambil dilihat bukunya ya, sambil dibaca di dalam hati dan diikutin apa yang Ustadz bacakan. Baik, supaya nggak lama-lama Ustadz bacain ya. Asal usul kota Surabaya. Dahulu di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Nih siapa yang sering rakus? Nggak boleh ya, sering rakus kita nggak boleh. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan.
Kata Surah gini, aku bosan terus-menerus berkelahi buaya. Kata buaya, aku juga Surah. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Kata Surah, untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan buaya, kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Baik, aku setujui gagasanmu itu. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Surah dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun, nah ini nih teman-teman ya. Namun pada suatu hari ikan hiu Surah mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan, tetapi pada suatu hari buaya mempergoki perbuatan ikan hiu Surah ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu Surah melanggar janjinya. Hai Surah, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki wilayah sungai yang merupakan wilayah kekuasaan aku? Kata Surah, aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air? Kata buaya, apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku. Kata Surah, tidak bisa. Aku aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya di air laut, tetapi juga air sungai. Kau sengaja saja mencari gara-gara Surah. Kata Surah, tidak. Kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar. Kata buaya, kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau buat. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Kata Surah, aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu Surah dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan hiu Surah di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara ikan Surah juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan Surah kembali ke lautan. Buaya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Surah dan buaya ini sangat terkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan Surah dan apa? Dan buaya. Betul. Jadi teman-teman, itu dia tadi ada cerita tentang Surah dan Baya ya, dan buaya, bahwa mereka pesannya mereka itu awalnya udah sering bertengkar, sering berantem. Nah, pada suatu hari mereka bikin kesepakatan. Oke, nanti aku yang akan di daratan cari makannya, buaya, dan kamu Surah, kamu cari makan di lautan. Tapi setelah membuat kesepakatan itu, ternyata ada satu yang ingkar janji. Nah, itulah pesannya, kita tidak boleh ingkar janji atau tidak boleh ingkar terhadap kesepakatan. Kalau memang kita sudah disepakati akan dapat segini, kita tidak boleh meminta yang lebih, karena itu nanti akan menimbulkan eh, permasalahan. Permasalahannya apa? Nanti ada yang iri, atau nanti ada yang tidak suka, atau nanti ada yang marah terhadap apa yang kita lakukan itu. Makanya kita tidak boleh untuk ingkar terhadap apa yang sudah kita sepakati. Dan sekali lagi ya, Ustadz ingetin bahwa
cerita dongeng ini adalah cerita yang uh, tidak benar keadaannya, kejadiannya. Jadi nanti ada yang tanya, Ustadz kok buaya bisa ngomong? Iya, makanya dongeng itu termasuk cerita bohong, cerita fiktif. Tapi kita bisa mengambil pelajaran di dalam cerita itu. Makanya untuk menumbuhkan semangat kita, boleh kita baca dongeng, cuman kita harus yakini bahwa itu adalah cerita bohong dan tidak benar-benar terjadi gitu. Baik, kalau sudah dibaca, sekarang kamu balik bukunya di halaman 170. Di halaman 170 itu ada soal tentang cerita yang tadi sudah Ustadz bacakan. Yang pertama, nomor 1, mengapa Sura dan buaya selalu bertengkar? Jawab di bukunya masing-masing. Nomor 1, mengapa Sura dan buaya selalu bertengkar. Nomor 2, bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Nah, kamu kerjakan. Ustaz kasih waktu satu soal ini 2 menit. Nomor 3, mengapa buaya sangat marah kepada Sura setelah perjanjian mereka? Kenapa tuh tadi? Akhirnya si buaya malah jadi marah. Nah, yang keempat, kisah Sura dan buaya sering dikaitkan dengan asal-usul kota. Nah, kalian pasti tahu dari namanya ya. Nah, yang terakhir, bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama? Nah, ini bagaimana pendapatmu dari cerita tadi supaya kita bisa hidup bersama, supaya enggak berantem, supaya enggak marah-marahan sama teman kita, sama siapapun gitu. Baik, silakan kalian kerjakan. Ustadz kasih waktu semuanya 10 menit dari sekarang.